Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman, alladzi an'amana bi ni'matil islam, alladzi an'amana bi ni'matil qur'an, alladzi an'amana bi ni'mati silaturahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadha nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu, para sepuh, para alim ulama, para ustadz ustazah, para dosen, para guru, para pejabat pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh umat, tokoh wanita, tokoh pemuda, mobil khusus Bapak Ketua Badan Pengurus Masjid. Mohon maaf, yang mana? Oh ya, Pak. Beserta anggota pengurus, Pak. Singkatnya hadirin wal hadirat sidang jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, subuh ini saya tinggal jauh di Indonesia Timur. Lahir di sana, besar di sana, tinggal di sana, berdakwah di sana. Alhamdulillah, biidznillah, dengan izin Allah, pagi ini berkenan hadir bersilaturahim dengan Bapak Ibu di masjid ini. Mudah-mudahan kiranya pertemuan ini menjadi bagian dari amal soleh kita. Allah menjadikan wasilah agar kita semua dianugerahi umur panjang bermanfaat. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, juga diberikan rezeki yang lancar dan barokah. Amin. Salam dan sholawat buat junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat, manakala kebaikan kita lebih sedikit dari keburukan kita, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, dalam tausiah pagi ini lebih kepada storytelling, berbagi cerita. Bagaimana saya bisa berbuat di daerah saya, sampai saya juga bisa tiba di daerah bapak-bapak ibu-ibu ini. Ini tentu sebuah perjalanan panjang dari sebuah cita-cita, sebuah passion saya. Manakala ketika saya dulu kecilnya seorang Kristen, saya Kristen karena mama saya Kristen, Katolik, tapi ayah saya Islam. Ayah saya itu dari jalur keturunan delegasi Kesultanan Ternate. Tempo dulu, era Sultan Babullah, sekitar tahun 1570-an, ketika Kesultanan Ternate menundukkan Portugis, Sultan mengutus delegasi ke wilayah-wilayah Nusa Tenggara untuk berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan wilayah, terutama umat Islam. Kebetulan di NTT ada salah satu sultan kecil, ada kesultanan kecil, namanya Kesultanan Menanga. Itu sultannya dari Sumatera, dari Palembang, ya, namanya Sultan Sahbudin. Nah, maka di antara delegasi yang diutus ke NTT termasuk keturunan dari ayah saya. Kami dari jalur keturunan para imam. Itulah di NTT, kalau jadi imam di sana harus turunan imam. Jadi khotib harus turunan khotib. Kalau ada yang suku lain bisa ribut, Pak. Ini di NTT seperti itu. Alhamdulillah saya dari jalur ini. Maka tadinya saya bapak mama sama-sama Islam, terutama mama. Tapi begitu kuat pengaruh Kristen, mama akhirnya berbalik ikut agama orang tuanya. Kami dua bersaudara
yang kakak ditinggalkan sama ayah, yang saya dalam rahim ibu, kemudian saya lahir di tengah-tengah keluarga ibu, saya dibaptis. Waktu itu saya diberi nama Markus da Silva. Keren ya Bapak Ibu? Ya. Kenapa ada da Silvanya? Ini kan dulunya adalah kerajaan yang dibentuk oleh Portugis, mengimbangi kesultanan dan kerajaan-kerajaan berkarakter Islam di Kepulauan Adonara. Nah, saya tinggal di Pulau Adonara. Desanya Adonara, Pulau Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Sebuah pulau kecil di ujung timur Pulau Flores, berjarak dengan gunung api yang sedang viral meletus, Lewotobi laki-laki ya Bapak Ibu. Jarak sekitar 30 km dibatasi laut. Nah, saya di situ Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur pada Allah, walau saya berada dalam lingkaran keluarga Kristen, tapi mereka itu orang-orang intelektual, orang religius, taat agama, fanatik. Mereka juga tokoh-tokoh pemuka di kota itu. Dan kakek saya namanya Markus, yang kemudian nama saya mengikuti nama beliau. Itu adalah seorang misionaris, guru, malam melintang di pedalaman, berjuang menyebarkan agama Kristen sampai ke kampung-kampung Islam, termasuk membuka merintis sekolah-sekolah dasar di kampung-kampung Islam. Nah Bapak-bapak, Ibu-ibu, tapi dari jalur ayah, kakek saya juga tidak kalah Pak. Seorang imam, guru ngaji, pendakwah, malah melintang di pedalaman, menyebarkan Islam, mengislamkan orang-orang di pedalaman. Nah, jadi dua-dua ini sama, satu berjuang Kristen, satu berjuang Islam. Gitulah Bapak Ibu, subhanallah. Saya bersyukur karena om-om saya itu mendidik saya menjadi seorang yang hebat juga Pak. Om-om saya itu ada yang jadi pastor, ada yang jadi polisi, tentara, ada yang jadi guru, dosen, jadi dokter. 11 orang om-om saya Bapak Ibu. Semuanya sukses mereka. Bapak Ibu bayangkan tahun 60-an sudah jadi dokter di NTT. Nah Pak dokter ini yang barangkali ada di antara bapak-bapak mungkin pernah kenal. Pernah beliau jadi gubernur di Nusa Tenggara Timur. Namanya Dr. Hendrikus Fernandes. Era Presiden Soeharto jadi gubernur di sana. Nah Bapak Ibu, tentu dengan keluarga seperti ini, manakala ada ponakannya atau anaknya keluar dari agama Kristen, tentu ini merusak harkat martabat mereka. Tentu ini sebuah perang besar. Tapi begitulah hidayah. Walaupun saya dibina di gereja, jadi penyanyi gereja, pendamping pastor, tapi kalau datang hidayah, tidak ada yang dapat menolak ya Bapak Ibu. Disitulah alhamdulillah akhirnya saya masuk Islam. Saya bilang sama ayah, Pak, saya harus sekolah agama, saya harus paham Quran, biar saya punya hujah, saya punya argumentasi untuk bercerita atau menyampaikan pada keluarga mama. Untuk sementara jauhkan saya dari keluarga mama. Itulah saya kemudian diutus, kirim ke Jawa, lempar jauh-jauh. Zaman dulu saya masih ingat ke Jawa itu naik kapal kayu, sembunyi di karung-karung kopra itu. Kita masih ke Jawa 4-5 hari itu Bapak Ibu sekalian. Saya tahun 82 injak kaki pertama kali di Jawa, masuk sekolah pesantren tingkat SMA. Belum tahu mengaji Bapak Ibu. Saya berusaha sendiri supaya bisa baca Quran. Alhamdulillah saya tamat pesantren dengan lulusan terbaik. Saya dipilih jadi kader pesantren, jadi guru mengajar di pondok. Masih ditahan di situ, saya minta pulang, belum diizinkan kiai. Saya akhirnya dikirim lagi berdakwah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Tahu ya Bapak Ibu, Bima ya? Kalau Nusa Tenggara Barat itu orang biasa sebut provinsi beribu masjid ya, tapi kalau Nusa Tenggara Timur ini provinsi beribu gereja ya Bapak Ibu. Tapi saya ambil keputusan, saya pulang. Tahun 88 saya pulang pertama kali berdakwah di daerah saya. Tentu sebuah tantangan yang begitu berat Bapak Ibu. Kenapa berat? NTT mayoritas Kristen 86%, Islam cuma 9,2%. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau ada 10 orang NTT, berarti umat Islam cuma 1. Banyak orang tanya saya, Ustaz, bertambah tidak umat Islam? Ya bertambah Pak.
Tapi prosentasenya tetap. Kita tambah 1, mereka tambah 9. Kecuali anak kita banyak ya Bapak Ibu ya. Ini anaknya 1-2. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya pulang? Karena saya berprinsip, saya sudah masuk Islam karena Quran. Saya juga belajar Quran. Insya Allah belajar terus sepanjang hayat. Maka saya berkewajiban mendakwahkan Quran, berkewajiban menunjukkan dan membuktikan hebatnya Islam di tengah-tengah stigma negatif tentang Islam. Saya kecil saja waktu di Kristen itu sudah dibayangkan, ini mungkin cara berpikir ini warisan penjajah nih. Weh, masuk Islam itu nanti kamu jadi susah. Islam itu miskin, tertinggal, sukanya pelet-peletan, dukun-dukunan itu Islam. Kalau lu sekolah agama, sekolah pesantren, masa depanmu itu suram. Nanti jadi orang-orang ekstrim itu, kelompok-kelompok terorisme. Bapak Ibu, terlepas dari stigma negatif, itu kata orang. Tapi saya berprinsip, ternyata saya belajar Islam tidak seperti yang dituduhkan. Islam ini hebat, Islam ini luar biasa. Maka kita perlu buktikan, ternyata Islam ini damai, Islam ini selamat, Islam ini hadir, membawa rahmat bagi alam semesta. Betul tidak Bapak Ibu? Caranya bagaimana? Belajar terus, gali, mendalami bagaimana proses Nabi membawakan Islam ke muka bumi. Cara beliau berdakwah diikuti oleh para ulama, para wali songo menyebarkan Islam. Ulama-ulama besar dulu yang menorehkan tinta emas perjuangan Islam di negeri ini, termasuk sampai ke Nusa Tenggara Timur, termasuk nenek moyang saya dari Kesultanan Ternate. Begitu banyak ayat, begitu banyak hadis menginspirasi saya. Maka kerja saya itu orang anggap kerja orang gila, Pak. Kenapa kerja orang gila? Hal-hal yang tidak masuk akal. Gimana caranya Ustadz itu? Sendirian berjuang di tengah-tengah orang Kristen, bisa bangun pesantren, bikin pesantren gratis lagi. Berdakwah jalan dari kampung ke kampung, ke sana kemari, tidak ada yang undang ceramah, tidak ada yang minta tausiah, tapi pergi. Bahkan sempat dituduh, wah itu jenggotan, bakalan bahaya itu, ekstrim itu begini begitu. Tapi kenapa Bapak Ibu? Salah satu ayat menginspirasi saya. Dan ini saya temukan begitu banyak orang juga seperti saya. Begitu banyak pejabat di daerah sana juga seperti saya, menyadari dengan firman. Apa firman? Allah berfirman dalam surat Ali Imran 134 sampai 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ternyata kuncinya orang berjihad itu salah satunya ini. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surganya Allah SWT yang luasnya seperti langit dan bumi. Ini disadari betul oleh manusia hari ini, Bapak Ibu, bahwa ternyata kita hidup ini penuh dengan gelimang dosa. Betul tidak Bapak Ibu? Kenapa kita gelimang dosa? Ternyata dalam hidup ini tidak bahagia juga, Pak. Sering kita sakit, sering kita kesulitan dalam bisnis, dalam karir, hadapi tantangan ini, tantangan itu. Sudah punya jabatan, semuanya punya duit yang banyak juga, belum bahagia saja seolah-olah susah saja Pak hidup ini. Apa sebenarnya? Bapak-bapak, dalam perjalanan saya pernah membawa Quran itu sampai di daerah Maluku Tengah, dekat Poso sana, Pak. Bawa kapal keliling Bapak Ibu sekalian. Saya sampai di daerah Banggai. Waktu itu kapal saya kehabisan air. Ketika minta di Sabandar bilang, Ustaz, ini lagi rusak pumpnya di sini. Coba minta bantuan di Kimprasville. Saya bilang sama kapten, lu bawa satu Quran 1 dos, kasih oleh-oleh sama kepala kantor dinas Kimprasville. Bilang salam dari Ustaz. Beliau pergi jumpa sama kepala dinas. Siang itu beliau datang, kaget kepala dinas. Ini bapak-bapak, wajahnya baru aku lihat. Wajahnya tidak seperti orang di sini. Datang bawa Al-Quran. Biasanya orang ke Kimprasville itu bawa proposal, project ya Bapak Ibu. Ini bawa Quran. Begitu sampai di sana, jabat tangan, beliau bilang, saya dari NTT Pak, ini oleh-oleh dari Ustaz. Loh, Bapak kemana? Kami mau ke Maluku Utara.
Sehingga di sini minta air, airnya habis tadi. Nah, datang dengan siapa? Ada timnya Ustadz di kapal. Jauh di NTT, iya. Di sana mayoritas Kristen ya, iya. Ngapain ke sini? Kami berdakwah membawa Quran. Bawa Quran berapa banyak? Satu kapal Pak. Hampir 30.000 Quran di kapal. Masya Allah. Di mana Ustadznya? Ada di kapal. Saya mau jumpa dulu. Ya Pak, tapi saya minta air. Gampang itu air. Sekarang ikut saya naik mobil dinas, kita ke kapal. Itu tadi yang fotonya dengan saya pakai baju dinas tuh. Sampai di dermaga, beliau bilang, teman anak-anak bilang, Ustaz, ada bapak-bapak pakai baju dinas itu, mau jumpa sama Ustaz. Saya lihat, wah agak tua juga nih bapak. Begitu dia naik ke kapal, jabat tangan, berpelukan dengan saya, air matanya menetes. Mari Pak, duduk dengan saya. Kenapa bapak menangis? Ustaz, saya ingat hidup saya sudah jadi pejabat, punya segalanya, harta diberi, istri diberi, semua sudah. Tapi saya berpikir sebentar lagi mati. Apa yang saya bawa ke sana? Perjuangan seperti apa ini? Padahal kalau kita kaji Islam, umat Islam itu wajib berjuang gitu. Tidak memandang bulu siapa Anda, mau ustadz, tidak ustadz, sepanjang Anda jadi muslim, wajib berjuang gitu. Tapi apa yang sudah saya lakukan dengan yang saya punya? Maka saya berpikir, kesempatan saya jadi kepala kantor, saya bikin program bagaimana supaya Quran ini hidup dan dihidupkan di dalam kantor. Maka saya mulai wajibkan semua staf saya harus baca Quran setiap pagi. Sebelum dimulai pekerjaan, kita semua sepakat. Yang muslim baca Quran, yang Kristen silakan berdoa menurut versinya sendiri. Jadi saya wajibkan begitu. Tahu-tahu bawahan saya bilang saya, Pak, Bapak, betul kita baca Quran. Al-Quran tidak ada ini. Beli, tidak ada Quran orang jual di sini. Susah juga dapat Quran yang bagus. Seolah sambut bergayung, hari ini Bapak Ustadz kasih kami Quran itu. Terima kasih Bapak Ustadz. Ini saya bayar berapa ini? Tanya ke saya bayar Quran berapa ini? Saya bilang, Pak, ini Quran wakaf, tidak diperjualbelikan ini Pak. Amanah wakif dari orang-orang di Jawa ini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, saat itu dia bilang, Ustadz, insya Allah saya berikrar dengan Bapak. Quran ini saya terima, saya amalkan, nanti saya tempatkan di setiap meja kepala seksi bersama berapa anggota muslim. Saya wajibkan setiap dari mereka memulai pekerjaan hari-hari dengan membaca Al-Quran. Begitulah Bapak-Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa contoh saja. Saya juga pernah waktu awal saya renovasi kapal dakwah di daerah Tanjung Priok di Banten Bapak. Itu ada satu Bapak polisi polo air hari-hari bersama saya di kapal. Saya tanya sama beliau, Pak, tugas Anda ini kan polo air ini, kenapa di kapal saya terus ini? Harusnya Bapak di laut sana. Ustaz, saya lagi bermuhasabah. Saya ingin kembali kepada kebenaran. Saya itu anak sakit, istri sakit, pergi rumah sakit, tidak jelas sakitnya apa ini. Cari tahu, orang pintar juga nggak ada yang tahu sakitnya apa. Saya merenung, wah mungkin saya ini banyak makan harta haram, banyak catut sana catut sini. Saya tobat. Akhirnya saya kembali kepada Allah, kembali ke masjid. Saya bertobat, apa saja di masjid saya kerjakan. Disuruh sapu masjid, saya sapu masjid. Hari ini saya diminta bantuan jadi pengurus masjid, saya siap. Jadi saya ketika lihat Ustadz dengan aktivitas seperti ini, bikin kapal dakwah. Orang biasanya kapal cuma bisnis doang. Ini Bapak bikin kapal dakwah. Berapa uangnya itu? Tapi bikin kapal dakwah. Saya sampai berpikir, saya kerja juga di laut. Kapan saya seperti Ustadz ini? Ya maka paling tidak saya berusaha bantu Ustadz lah, sebisanya saya. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan untuk saya. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, banyak orang yang menyadari seperti ini. Saya kaitkan dengan ayat yang saya baca tadi. Bapak Ibu, kalau mau mengejar surga, mau cepat diampunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah beri kita syaratnya 3. Sebagaimana lanjutan ayat itu, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kaziminal ghaiz, orang yang suka menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan suka memberi maaf kepada sesama manusia. Nah,
Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Inilah diantara yang mendasari saya, bagaimana gerak dakwah saya di tengah-tengah pluralisme, di tengah-tengah umat yang beragam, mayoritas Kristen, tantangan ekonomi yang berat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya datang ke NTT tahun 88 itu. Ekonomi NTT berat sekali, Pak. Salah satu provinsi dengan standar kemiskinan di Indonesia itu NTT. Pulau kecil, tanah sempit, daerahnya tandus, airnya susah pada NTT. Kita mau wudhu saja susah, lebih-lebih di pedalaman Pulau Timur sana, Pak. Belum dari sisi ekonomi, makan minum berat. Kita di sana suplai berasnya itu dari Sulawesi. Saya pernah jalan kaki masuk ke Pulau Timur pedalaman. Saya dengar ada mu'alaf masuk Islam, Pak. Saya kunjungi wilayah itu, jalan kaki, hampir 6 jam saya masuk jalan. Sampai di sana mereka terima saya dengan begitu lapang, begitu senyum, begitu ramah. Dalam hati saya, ya Allah, beginilah umat manusia di pedalaman, punya etika, tata krama luar biasa. Begitu susah hidupnya tapi menerima kita dengan kalem. Saya perhatikan itu mulutnya merah-merah itu bunda, bukan gencu, siripinang. Ternyata orang di sana itu budayanya makan siripinang. Kalau kita datang ke situ kita juga disuruh makan siripinang. Itu salam perkenalan, Pak. Terpaksa saya makan juga, Bapak Ibu. Siang itu, Bapak Ibu, saya dikasih makan siang. Apa makannya? Jagung. Jagungnya yang sudah tua direbus kasih saya makan. Yang kering sudah tua, Bu. Tahu ya, Bunda? Kalau tempat saya biasa digiling campur beras ya. Ini jagung kering tua. Saya berpikir, wih, bagaimana caranya nih? Biasanya kita makan kalau jagung muda, ini jagung tua sudah kering. Saya tanya sama mereka, Bang, ada lauknya tidak ini? Ada, Ustaz. Lauknya apa? Sayur asam. Wah, saya kebayang dulu sekolah di Jawa, kalau sayur asam ada melinjo, ada kacang panjang, kacang tanah ya, Bunda ya. Iya, di Padang juga ada sayur asam. Iya. Enak ini kalau makan dengan jagung. Pikiran saya, Pak. Begitu dihidangkan saya bilang, Bang, ini sayur apa? Ini sayur daun asam muda, direbus dikasih garam, makan dengan jagung, Ustaz. Masya Allah. Bunda tahu daun asam? Pohon asam tahu ya? Daunnya yang masih hijau itu loh, dipetik, direbus dengan garam itu. Dicobalah ibu nanti bikin sayur kasih suaminya. Saya makan seperti itu, Bapak Ibu. Saya dalam hati merenung, ya Allah, sesusah ini saudara-saudara saya ini. Mu'alaf hidup dengan segala keterbatasannya. Belum lagi air, Pak. Lebih susah lagi air itu. Mau berwudu susah, minum susah. Saya tanya mereka, air di sini ambil di mana? Jauh, Ustaz. Jaraknya itu 5 kilo, Pak. Ada dekat 3 kilo, tapi pulangnya menanjak. Di mana 3 kilo? Di sungai. Tapi nggak ada air tadi di sungai. Iya, Ustaz. Kita gali pasir. Air yang resapan itu kita ambil baru bawa pulang. Masya Allah. Saya bilang sama mereka, ini dakwahnya jalan tidak nih. Muslim butuh air. Muslim butuh ibadah. Bagaimana perjuangan di sini nih? Saya tanya mereka, Bang, ini jihadnya di sini jalan tidak? Ya seperti apa, Ustaz? Ya orang sholat Jumat tidak kali? Ya kalau memang khotibnya datang kita sholat Jumat. Kalau khotibnya tidak datang kita bubar. Kenapa begitu? Khotibnya juga tinggalnya jauh. Jalan ke sini kadang-kadang sudah selesai waktu Jumat. Anak-anak mengaji tidak? Ngaji, Ustaz. Mana pengajiannya? Saya pergi lihat Bapak Ibu. Sampai di pengajian tuh anak-anak tuh ribut. Tahu sendiri orang NTT suaranya kenceng-kenceng itu. Kenapa ribut? Berebutan Quran. Quran ini satu diperebutkan anak-anak itu. Baca bergantian. Saya tanya gurunya, lu digaji berapa di sini? Ustaz, saya tidak digaji ini. Ini kita ketulusan saja. Terus lu bisa beli Quran tidak? Bisa. Tapi beli di mana di sini? Toko-toko di sini orang Kristen semua, tidak ada nih yang jual Quran. Beli di provinsi. Weh Ustaz, saya pergi provinsi itu 3 hari 3 malam baru saya pulang ke sini. Lama-lama saya punya ternak mati ini. Kenapa mati? Airnya, Ustaz. Jauh, tidak mungkin istriku pergi ambil itu. Harus aku yang pergi itu. Masya Allah. Oke, saya ke sana. Besok saya ikut ke sumber air, Bapak. Padahal bukan airnya gede seperti di Sumatera ini. Kalau Sumatera ini Masya Allah luar biasa Bapak Ibu ya. Airnya banyak di sini Pak ya.
Lebih-lebih di Bukit Tinggi kemarin aku lihat di setiap masjid itu ada kolam-kolam semuanya. Masya Allah, luar biasa Sumatera ini. Bapak Ibu bersyukur ya jadi orang Sumatera ya. Bersyukur tidak Bapak Ibu? Kalau tidak bersyukur saya doakan Bapak Ibu yang pindah di NTT aja. Luar biasa nikmat, hebat Sumatera. Saya tuh cemburu sekali, kenapa kami tinggal di NTT ini, airnya begini susah Pak. Di sini ini kita nikmat betul airnya, Masya Allah. Aku datang tinggal di Padang ini, setiap hari saya mandi itu 5 kali Bapak Ibu. Saking senangnya air di sini itu. Kalau tempat saya itu kita mandi kadang-kadang terasa ini kayak asin ini airnya, masih campur-campur garam begitu. Nah apalagi di pedalaman itu susah Bapak Ibu. Saya pergi dengan mereka tuh naik bukit turun lembah tuh tidak sampai-sampai tuh ngambil airnya. Saya bilang kenapa nenek moyangmu ini dulu tinggal di daerah yang akses ekonominya susah. Ternyata kata beliau dulu tuh kami lari dari peperangan. Peperangan antar suku, peperangan masalah agama. Kami dituduh PKI macam-macam. Jadi nenek moyang kami itu tinggal jauh dari akses ekonomi. Akhirnya beranak pinak di sana, lahirlah keluarganya besar di sana. Tapi sayang, jalannya susah masuk. Begitu juga airnya susah. Maka waktu saya sampai di situ Pak, saya lihat ya Allah, ini air ini seperti bercak saja ini. Mereka alirkan di bambu, ada di jerigen. Tahu jerigen Bunda ya? Yang 5 liter itu punya Bimoli itu. Itu satu orang bawa 6 jerigen pulang ke kampung. Ya Allah, ini untuk minum, kapan mereka mandi? Di tengah hutan saya berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya kemampuan, beri umat Islam kemampuan. Kita bangun ini pipanisasi, mudah-mudahan airnya mengalir ke sana. Saya paham, saya sadari di sana mayoritas Kristen, umat Islam cuma sedikit, tapi mereka manusia. Alangkah eloknya kalau kita bisa berbagi air, mudah-mudahan kebaikan ini pahalanya seperti air mengalir, Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu? Ternyata Allah Maha Penerima hajat. Kalau kita minta, kalau kita doa dikabulkan. Tahun 2019 kita bisa bangun pipanisasi di sana, Pak, yang menikmati termasuk mayoritas umat Kristen. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara dakwah saya di daerah NTT itu seperti itu. Saya berpikir tahan emosi, jaga lisan, bicara yang baik-baik, jaga hati yang bersih. Jangan ceramah kita nyelekit, merendahkan orang, melecehkan orang, mengkritik yang tidak jelas. Betul tidak Bapak Ibu ya? Harus punya data, punya bukti. Tapi untuk apa juga kita mengadu domba orang? Untuk apa juga kita berdakwah supaya begini-begini? Maka Bapak Ibu, dakwah saya di daerah sana itu prinsipnya, saya tidak pernah berpikir dakwah supaya orang Kristen masuk Islam, dakwah supaya punya pengikut yang banyak. Tidak Bapak Ibu, saya tidak pikir begitu. Kalau saya berpikir seperti itu, saya terbebani. Akhirnya alangkah dakwah saya bisa serampangan, bisa cenderung ekstrim, bisa memaksa. Betul ya Bapak Ibu? Tapi saya berpikir yang menjadi tugas saya hari ini adalah saya ini mubalik, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Maka jaga lisan saya, atur pembicaraan saya, bikinlah pembicaraan yang menyemangati, memotivasi. Buatlah kebaikan-kebaikan yang diajar Islam, tebarkan di seluruh penjuru ini. Mudah-mudahan alam semesta pun turut mendoakan kebaikan itu. Semoga ini jadi wasilah datangnya hidayah Allah. Urusan orang masuk Islam atau tidak tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, dengan kebaikan yang kita tebarkan jadi wasilah. Kok tiba-tiba ada orang masuk Islam tanpa sepengetahuan saya, Pak? Kita bikin program-program kurban ke daerah-daerah mu'alaf. Ada 2-3 kepala keluarga saya jadikan panitia kurban. Kita beli sapi di masyarakat, sembelih bagi orang-orang Kristen juga makan. Suatu saat saya datang, temanku bilang, Ustaz, ini tetangga sudah masuk Islam. Saya panggil dia, Bung, sini dulu. Kenapa lu masuk Islam? Ustaz, Islam ini enak. Enak apanya? Bapak beli sapi, sembelih, kami juga dapat daging makan. Enak Islam ini. Masuk Islam saja Ustaz. Bapak Ibu, saya pergi di daerah-daerah pelosok di timur itu. Ketika saya kampanyekan tentang, saya promosikan pesantren saya, ada ibu-ibu datang bawa putranya. Ustaz, anak saya ini bawa masuk pesantren. Ibu agama apa? Saya agama Kristen. Anak ini agama apa? Kristen. Loh, masuk pesantren itu harus jadi Islam. Tidak apa-apa Ustaz, atur saja Ustaz. Terus ibu bagaimana? Nanti kalau dia sudah pintar, ajar saya baru saya masuk Islam. Masya Allah. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika saya berdakwah di daerah-daerah seperti itu, saya bilang sama Romo, saya bilang sama pastor, Pak, saya datang di tempat Bapak ini, saya tidak berpikir umat Bapak itu merubah keyakinan. Saya tidak pernah pikir, Pak. Saya hanya berpikir memperkenalkan Islam kepada Bapak-Bapak. Karena kenapa? Kita hidup dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus saling paham tentang agama ini, sehingga mudah-mudahan kita hidup berdampingan dengan damai. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, seperti apa yang dikatakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi, bahwa kalau mau dosa cepat diampunkan, mau beli surga, ternyata dalam Islam ajarannya adalah infak. Korbankan harta. Di dunia ini saja bangun rumah butuh duit ya Bapak Ibu. Bagaimana mau beli surga? Kapan berinfak? Jangan menunggu kaya, gak bakalan kita infak gitu. Manusia ini semakin kaya semakin pelit. Proses infak itu dibimbing sejak dari awal. Ketika diamanai harta, kita sudah infakkan. Saya awalnya Pak, 20 tahun pertama itu susah Pak. Saya tidak jadi PNS, tidak ada lembaga yang membiayai dakwah saya. Saya terjun dengan kemandirian Pak. Saya itu jadi petani Bapak awal-awal. Jadi petani itu Bunda dapat fitnah. Ini anak ustadz sekolah sampai di Jawa, pulang bukannya pegang potlot, duduk di meja jadi PNS ke. Ini jadi petani pegang cangkul ini Bapak Ibu. Tapi saya berpikir saya harus memulai dari diri sendiri, berusaha, hasilnya mendukung perjuangan ini. Maka saya juga jadi nelayan, terjun ke laut. Bapak-bapak pernah jadi nelayan? Gak pernah? Mandi air laut Pak? Saya juga jadi pedagang keliling Bapak Ibu. Tahun pertama berdakwah, tantangan begitu berat. Orang-orang awam sampai bilang, Ustadz itu kualat, bakal keluarganya mati. Betul Pak, tahun pertama anak saya pertama meninggal. Seolah-olah membenarkan perkataan orang awam ini. Tahun kedua meninggal lagi satu Bunda, 2 meninggal. Istriku sedih sekali. Saya bilang sama istri, Bu, sabar, berikan maaf kepada manusia, jangan marah, jangan emosi. Tidak apa-apa, anak kita duluan sudah. Alam barzah itu sama aja dengan dunia. Cuma hidup di sini menentukan di sana. Kita yang masuk hidup ini yang masih berjuang. Minta Allah diberi Allah yang banyak. Minta Allah supaya punya anak membantu kita berjuang. Minta Allah diberi harta yang banyak. Dengan harta kita berjuang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah Allah kabulkan. Saya diberi anak banyak Bunda. Anak saya 10 orang. Bunda ada yang anaknya 10? Ada tidak ini? 10 orang. Saya kadang merenung, 2 meninggal tambah 10, 12. Tambah saya 13, pas 1 ke 11 tadi. Bapak Ibu, saya berdakwah itu Bapak Ibu, saya tidak tampil dalam satu bidang saja, tidak begini saja. Saya tampil macam-macam Pak. Sosial saya ada, politik saya ada, ekonomi saya ada, tapi saya tetap berada pada rel. Jadi seorang dai, jadi seorang ustaz. Artinya apa? Ketika bicara politik, saya memberikan sumbangsi pemikiran, tapi saya tidak politikus Pak. Biasa ya, kalau kita begini sudah mulai terkenal, partai-partai melamar ya Bapak Ibu ya. Ustaz, ikut jadi caleg. Saya bilang sama mereka, Bang, aku sudah puluhan tahun berdakwah, aku di jalur dakwah terus saja. Anda yang mau di politik, silakan. Anak-anak muda tamat pesantren yang mau terjun politik, silakan. Jangan terbalik, sudah membangun karir di jalur dakwah, begitu populer, berubah haluan ke politik, habis saudara. Betul tidak Bapak-Bapak? Banyak temanku terjun di politik setelah dia hebat di jalur dakwah. Redup Bapak. 5 tahun jadi DPR, pasti dalam benaknya berjuang 5 tahun lagi jadi DPR. Betul tidak Bapak Ibu? 2 periode jadi DPR, semakin tua loyo Pak. Partai sudah tidak mau pakai lagi, loncat partai ya. Begitu loncat partai, pulang ke masyarakat mau berdakwah, sudah lemah loyo Pak. Mulai kolesterol, mulai ini itu. Padahal dulu jadi ustadz seperti saya, dakwah keliling jalan kecil. Hari ini nggak bisa jalan lagi. Aku bawa dia pergi, saya ajak dia pergi berdakwah dengan saya naik kapal Pak. Bawa antar Quran sampai di Sulawesi. Begitu turun Pak, di sana kan ibu-ibu majelis taklim pada nunggu Quran. Ini beliau turun dari kapal ini, pelan-pelan ini. Jalan ngangkut. Saya bilang sama dia, Bang, kita dai jalan-jalan begitu, orang di pantai ketawa sama kita ini. Ayo kuat sedikit ini. Saya bilang, makanya dulu nggak usah jadi DPR lah, lu ini mau terjun di situ lagi nih.
Begitu Bapak Ibu. Ini sikap saya. Kenapa begitu? Saya ingin tampil jadi dai seluruh umat manusia. Jangankan orang Islam, saya ingin orang Kristen juga mengakui saya sebagai dai-nya mereka. Ternyata betul Bapak Ibu. Yang panggil saya Ustadz bukan orang Islam saja Pak. Orang Kristen pun begitu Bapak Ibu. Dulu saya berdakwah itu Bapak Ibu, takut dengan orang Kristen, cemas. Waduh, ini pulang jangan sampai dipalang oleh orang-orang Kristen. Kenapa begitu? Di sana itu kita budayanya itu minum moke Bapak Ibu. Tahu moke Bapak Ibu? Minuman arak ya Bapak. Saya ini kan pelatih bola, pemain bola. Mana saya foto bola? Ini Pak, saya pelatih bola, pemain bola. Ini saya main bola tahun lalu di bulan Juni Pak. Saya main bola di Tarkem Pak. Aku sampai heran, tendang bola Pak. Di luar 16, bola mati Pak. Dari sudut itu, bola saya tendang itu terputar begini Pak. Begini terputar masuk ke gawang itu Bapak. Subhanallah, Allah, bagaimana caranya? Orang bilang, Ustaz ini baca doa apa ini? Sampai segitunya Pak. Saya cuma mau menampilkan bahwa Islam itu tidak tertutup. Islam itu bukan hanya sekedar Ustaz pakaian begini, enggak Pak. Tapi Islam itu harus bisa di mana-mana. Betul ya Bapak Ibu ya? Supaya ini terbuka, orang bisa merasa, oh ternyata Islam itu tidak begitu saja gitu loh. Tapi bisa berkiprah di apa saja. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan seperti ini akhirnya saya bisa diterima. Saya pernah pulang dakwah tengah malam jam 12 lewat kampung-kampung Kristen. Anak-anak muda itu lagi minum mabuk. Mereka itu Bapak Ibu kalau sudah jam-jam begitu itu pada fly semua. Begitu saya lewat, saya dipalang Pak. Memang kebiasaan mereka. Malamnya itu minta duit Pak. Bukan untuk apa, beli minuman saja Pak. Begitu saya dipalang, ada temannya lihat, itu Ustaz Arif itu. Dimarahin dia. Sembarang kau. Itu Ustaz Arif itu. Begitu dia lihat saya, Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ustaz, ini teman-temanku lagi mabuk ini. Padahal dia juga mabuk Bang. Terus dia bilang apa? Ustaz, hati-hati ya. Malam baik Ustaz. Selamat malam Ustaz. Ustaz, besok kita jumpa ya. Dia sudah tahu Pak, besok jumpa di lapangan bola itu. Dalam hati saya berpikir, tadi yang tegur saya itu Petrus, Yosef, Karolus, Markus, Yohanes, Lukas, orang Kristen. Oh dia mendoakan saya, selamat jalan Ustaz, hati-hati masa. Maka saya berpikir begitu ya. Kalau kita ini hidup dengan kebaikan, suka memberi maaf, suka berbagi kebaikan, suka bersedekah, suka membuat program-program kemanusiaan tanpa tendensi, tanpa kepentingan-kepentingan terselubung, maka insya Allah jangankan manusia, alam semesta pun selalu mendoakan keselamatan dan kebaikan untuk kita. Yakin tidak Bapak? Seperti tadi orang Kristen menegur saya, Ustaz, Bapak Ibu kalau jalan dengan saya di daerah saya itu dari kecil sampai besar orang panggil saya Ustaz, Ustaz. Di sana itu kalau Bapak Ibu cari ada Kiai Arifuddin, orang nggak kenal Kiai di sana Pak. Tapi kalau Bapak Ibu bilang itu loh Ustaz pemain bola tertua, nah orang kenal Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah perjalanan dakwah awal 20 tahun begitu berat, tapi 20 tahun kemari sudah 36 tahun semakin bagus lancar. Seperti Bapak Ibu saksikan di video tadi, saya juga sudah bisa bangun pesantren, bikin pesantren gratis, tampung hampir 100 santri, pendidikan formal SMP Madrasah Aliyah, yang jadi guru termasuk saya, istri merangkap kepala sekolah Bu, kepala sekolah SMP plus Madrasah Aliyah. Teman-teman juga bantu saya jadi guru. Hari ini anak-anak saya alhamdulillah 5 sudah jadi sarjana, sudah bantu saya juga ngajar di pondok. Maka saya sudah bisa jalan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Itulah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kiprah saya sampai aktivitas saya itu melintasi NTT, ke Sulawesi, ke Maluku. Akhirnya saya juga dikenal, termasuk salah satunya yang mengenal saya, Badan Wakaf Al-Quran. Mereka dengar cerita saya ada seorang dai di NTT, aktivitasnya begini, maka mereka menghubungi saya, Ustaz, kami siap bantu Ustaz. Kami sudah dengar Ustaz bikin program sedekah Quran, sedekah air bersih, program kurban. Kami siap backup Ustaz. Maka sejak tahun 2009 BWA mulai kerjasama dengan saya. Waktu itu saya datang ke Jakarta, saya cerita sama mereka, wah boleh Ustaz, kita kembangkan di NTT. Saya bilang oke Bang, kalau gitu aku punya kapal, saya wakaf. Bikin apa Ustaz? Kita bikin kapal dakwah. Tolong ini kapal disempurnakan, lapis fiber, kita menyeberang bisa berlayar di lautan lepas. Kita sambil mendakwakan Islam dan menyebarkan kebaikan-kebaikan, termasuk Al-Quran. Boleh Ustaz, kapalnya ada di mana?
Ada di NTT. Siapa yang bawa datang? Aku sendiri Pak. Gini-gini kan kapten ini Bapak. Saya berlayar dari NTT 5 hari 5 malam sampai Jakarta. 2011 saya bantu fundraising. Dulu BWA masih kecil Pak. Hanya cuma di Jawa, di Jakarta aja. Menghimpun Quran juga baru bikin proyek 1000 Quran. Saya datang ke sana Pak. Bantu mereka. Saya kampanyekan wakaf kapal. Mereka umat Islam Jakarta bantu. Tahun 2012 direnovasi. Tahun 2013 launching di KPLP Tanjung Priok. Tahun 2014 saya pulang ke NTT pelayaran perdana. Saya bawa 1000 Quran. Masya Allah senangnya saya Bapak Ibu bawa Quran. Kenapa? Saking susahnya Quran di sana Bapak Ibu. Dulu kalau saya datang di Jakarta dikasih Quran 5 buah itu pulang itu jadi bantal juga saya bawa di kapal itu. Ini bawa 1000 aku senang luar biasa. Apalagi sampai di NTT di dermaga orang berebutan Pak. Awalnya menanya saya, Ustaz bawa ikan kan? Kau ini tidak bawa ikan lagi sekarang. Bawa apa Ustaz? Quran. Mana Ustaz kita minta? Baru dikasih 1 semua pada datang seperti tukang minta-minta gitu. Saya bilang, Bang sabar dulu. Ini Quran wakaf ini. Ini bukan Quran politik. Kalau Quran politik kesempatan 1 Quran 1 suara ini. Ini Quran wakaf pada prosedur. Jadi gimana Ustaz? Saya sampaikan pemerintah setempat dulu. Kerja kitab suci itu kerja yang luhur, kerja terbuka. Semua pihak harus tahu. Pemerintah kita kan Kristen, nggak apa-apa. Pemerintahnya tidak Kristen, itu oknumnya. Tapi dia bertanggung jawab terhadap umat Islam. Betul ya Bapak Ibu ya? Ternyata ketika saya sampaikan, mereka sanggup, mereka dukung, mereka fasilitasi. Sampai supirnya orang Kristen bantu saya Pak, bawa Quran sampai ke pedalaman-pedalaman. Ketika saya mau kasih duit dia bilang gini, Ustaz saya malu ini. Kenapa malu? Kita bawa kitab suci ini Ustaz. Lu agama apa? Kristen Ustaz. Tapi ini kan kitab suci. Masa kita bawa kitab suci saya harus dibayar? Masya Allah, orang Kristen mau menginfakkan hartanya itu Bapak Ibu. Sampai saya bayar dia tidak mau Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu akhirnya ini saya bikin cerita, bikin video, saya kirim ke BWA, manajemennya tertarik. Boleh kita dukung Ustaz, bikin proyek besar-besaran. Ekspansi ke NTT. Tadinya cuma 1000 Quran dibuat 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Alhamdulillah sampai video tadi dibuat tahun 2021 saya sudah distribusi lebih dari 700.000 Al-Quran. Begitulah Bapak Ibu. Maka karena aktivitas seperti ini BWA minta saya Ustadz bantu kami keliling Indonesia menyampaikan proyek BWA, menyampaikan tentang wakaf Al-Quran. Itulah Bapak Ibu, maka 1 tahun terakhir ini dari 2023 ke sini saya akhirnya ditugaskan untuk dakwah keliling Indonesia di kota-kota besar. Termasuk kemarin bulan lalu saya 32 hari Bapak Ibu di Jawa. Pulang ke NTT kena virus ini suara mau hilang Bapak Ibu. Belum sempat lagi sembuh, ini dari Sumatera sudah kasih jadwal kemarin. Ya, maka 1 minggu lalu saya sudah tiba di sini, 4 hari saya ada di Bukit Tinggi, di sini sudah 4 hari. Mudah-mudahan sampai Senin saya pulang ke Jakarta. 1 minggu di Jakarta, 1 minggu lagi di Jawa Timur. Tanggal 5 Februari saya pulang ke NTT. Mohon doa Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga Allah memberikan kesehatan. Saya juga doa untuk Bapak Ibu, semoga diberi kekuatan. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Itulah Bapak-bapak aktivitas saya. Maka coba saksikan dulu, ini ada video saya distribusi Al-Quran di Sulawesi Tenggara 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakif, saat ini saya berada di salah satu pulau terluar di Sulawesi Tenggara. Pulau ini menjadi ikon seorang ulama dari Banten di era kurang lebih tahun 1800-an. Beliau berlayar ke Indonesia Timur, singgah di Adonara, kemudian datang ke Batu Atas, tinggal di sini, menyebarkan Islam di sini, sehingga masyarakat di sini selalu mengenang beliau. Ada tempat tinggalnya di bukit sana, kemudian masjid yang di belakang background ini oleh masyarakat dinamakan Masjid Syekh Abdul Wahid. Beliau adalah ulama Banten yang hijrah ke wilayah ini. Maka napak tilas beliau diikuti oleh tim BWA bersama kami dari pesantren Adonara. Mulai dari Adonara berlayar selama 24 jam menuju Batu Atas dalam keadaan angin dan gelombang. Alhamdulillah kami tiba di sini, ternyata masyarakat di sini sangat membutuhkan Al-Quran. Ini juga merupakan wilayah dari Sulawesi Tenggara terluar,
sehingga kami akhirnya mendistribusikan 1.200 Al-Quran untuk 2 desa, yaitu Desa Batu Atas Timur dan Desa Tolando Jaya. Tadi berjumpa dengan Pak Camat, mereka merasa luar biasa proyek ini dan sangat berharap karena masih ada 5 desa, kurang lebih 2.000 kepala keluarga yang belum menerima Al-Quran. Apalagi akses Al-Quran jauh sekali. Kalau ke kotanya aja paling kurang harus mengorbankan uang sampai 300.000. Bayangkan saja beli 1 Quran tambah uang 300.000 transport udah berapa berkat wakaf Anda. Maka di sore hari yang cerah ini, alhamdulillah kami akan meninggalkan Pulau Batu Atas menuju ke Wanci. Saya tetap mengajak, yuk tetap berwakaf untuk Sulawesi Tenggara di BBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Badan Wakaf Al-Quran meminta saya untuk mengkampanyekan wakaf, saya sangat senang Bapak Ibu. Kenapa? Lebih-lebih program wakaf Quran Bapak. Mohon maaf, ini agak sedikit berbeda ketika kita bicara wakaf dengan sedekah biasa. Kenapa? Bedanya apa? Kalau sedekah bisa tanpa harta, senyum pun sedekah. Tapi kalau wakaf wajib dengan harta. Kalau sedekah itu tangan kanan beri, tangan kiri tidak lihat. Kalau sedekah itu sifatnya sukarela, untuk siapapun boleh, jumlah berapapun silakan. Tidak ada akad kalau sedekah. Tapi kalau wakaf itu harus punya syarat yang dipenuhi oleh kita. Syaratnya apa? Pertama, wakaf itu harus harta berharga, harta bernilai, harta bersih yang disisihkan secara khusus. Karena itu bukan kewajiban Islam. Itu memang sengaja kita. Macam kalau di dunia ini punya uang lebih untuk umroh, untuk bangun rumah, untuk beli tanah, nah itu kita sisihkan dalam bentuk wakaf. Syarat kedua, harus ada penerima manfaat yang jelas. Kalau kita berwakaf ini untuk siapa ini? Itu harus jelas. Yang ketiga, harus ada nazir, pengelola wakaf. Yang keempat, harus ada wakifnya. Kalau kita berwakaf, wakifnya siapa? Siapa yang berwakaf? Harus dijelaskan. Jangan Bapak Ibu berwakaf tulis hamba Allah. Kalau ngomong kasarnya ini malaikat bingung nanti, ini hamba Allah yang mana ini? Ya, harus jelas, tulis di situ nama Bapak sendiri, Ahmad Sudirman atau Marwiyah, atau bisa untuk orang meninggal boleh. Orang tua kita boleh itu, almarhumah ibunda, almarhum bapak, almarhumah mertua perempuan, mertua laki-laki, boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kompensasi daripada wakaf adalah, kata Imam Nawawi, wakaf itu sodaqotun jariyah. Statusnya sedekah jariyah, pahalanya mengalir terus. Orang sudah meninggal pun mendapatkan pahala jariyah. Nah ini momentum. Setiap manusia ketika mati diputuskan amal, termasuk kedua orang tua sudah meninggal, terputus amalnya. Sementara kita yang ditinggalkan diwarisi hartanya, paling tidak diwarisi jiwa raganya, diwarisi ilmunya. Nah kesempatan momentum ini, ketika ada orang mengajak berwakaf, apalagi yang mengajak ini lembaga terpercaya, terus wakaf ini disebarkan ke seluruh negeri, bayangkan Bapak Ibu. Lebih-lebih wakaf Quran. Terbayang kita, satu huruf kalau dibaca saja, berapa kebaikannya bunda-bunda? 10. Saya bertanya lagi, berapa huruf di dalam Al-Quran bunda-bunda? Ada yang tahu? Ibu, berapa huruf dalam Al-Quran? Gak tahu ya? Saya juga tidak tahu, sama saja Bu. Tapi kata Imam Syafi'i, jumlahnya 1.027.000 huruf. Kebayang saya, kali 10.270.000 kebaikan. Baru satu Quran, bagaimana punya 10 Quran, 50 Quran, 100 Quran, tersebar di seluruh negeri. Ya Allah, betapa banyak kebaikan kita, apalagi akan didoakan oleh yang menyaksikan kebaikan ini. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berwakaf Quran, BWA akan mencantumkan nama wakifnya di Quran ini. Akan terjadi akad dari nazir ke penerima manfaat, di mana mereka diminta untuk mendoakan nama yang termaktub di Al-Quran. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berharap mudah-mudahan pagi ini sebagai kenang-kenangan saya jauh dari timur Indonesia, datang mengajak saudara-saudara muslim di sini. Ayo
sama-sama menebarkan Al-Quran di negeri ini. BWA menyiapkan penerima manfaatnya di mana-mana ada. Ada proyek Quran untuk Maluku, ada untuk Papua, ada untuk Sulawesi, ada untuk Jawa, ada untuk Kalimantan, bahkan ada untuk Sumatera. Di Sumatera ini beberapa ke pelosok-pelosok seperti di Bangka Belitung, Mentawai, Sumatera Utara, Lampung Pedalaman, itu ada proyeknya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu bisa buka di website BWA, Wakaf Quran ORG itu bisa diketahui di situ. Mau lihat, saya mau wakaf untuk Papua boleh, untuk NTB boleh, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kesempatan pagi ini saya mengajak kita, saya dari Indonesia Timur mengajak bapak-bapak di sini, mari kita berbagi untuk pedalaman Sumatera, terutama untuk wilayah Bangka Belitung Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti Quran kita hari ini kalau kita wakaf, insya Allah akan didistribusi di Bangka Belitung. Nah, Bapak Ibu bayangkan momentum kita bersilaturahim ke Bangka Belitung, coba kita pergi secara fisik, berapa biaya kita? Waktu kita pun belum tentu kita punya. Tapi ini momentum Bapak tinggal di Padang, Quran Bapak bisa sampai di Bangka Belitung. Siapa yang mau fasilitasi ini? Nazir kita, Badan Wakaf Quran, termasuk saya. Maka saya berharap pada pagi ini mudah-mudahan antara Bapak dan Ibu bersama saya ada sebuah persaksian wakaf berupa komitmen berwakaf, niat berwakaf. Kapan bayarnya? Tidak mesti hari ini, bisa besok, bisa minggu depan, bisa terima gaji dulu, bisa diniatkan saja. Bu, bisa niatkan, Ustaz, saya mau berwakaf 100 Quran, tapi saya angsur setiap bulan. Boleh Bapak Ibu, boleh. Tapi yang terpenting, daftarkan nama dulu. Ada nomor WhatsApp di situ Bapak Ibu. Ada nomor WhatsApp itu salah satu nazir untuk dikonfirmasi. Kalau Bapak Ibu sudah transfer dan mendaftarkan nama wakif, konfirmasi ke nomor itu Bapak Ibu. Kenapa perlu konfirmasi? Kalau Bapak transfer begitu saja, nanti BWA tidak tahu, nazirnya tidak tahu, jadilah sedekah biasa nanti, statusnya tidak jelas, dana siluman nanti. Jadi Bapak Ibu ketika transfer harus dijelaskan, ini saya berwakaf 10 Quran untuk nama 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, berapa nilainya? BWA menyiapkan berbagai paket, yaitu nilainya kalau 1 Quran 150.000. Kalau Bapak Ibu ambil 2 Quran, karena ini kan Qurannya dicetak ini, bukan dibeli di toko. BWA cetak seragam, orange ini mushaf, hijau ini Al-Quran terjemah. Rencana setiap rumah diberi 2, biar bisa anak-anak mengaji, ibu-ibu bisa majelis taklim, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil 10 paket 1,5 juta. Atau 1 gerdus, tadi ada gerdusnya itu Bapak Ibu. Itu 20 Quran itu, 1 gerdus yang dibongkar oleh kapal. Itu paketnya 3 juta. Ada juga 50 Quran, 7,5 juta. Ada juga 100 Quran, 15 juta. Ustaz, kenapa dibikin paket-paket? Iyalah Pak. Kita himpun Quran ini perlu banyak. Kita bikin proyeknya 100.000, 50.000 Quran. Kalau sedikit-sedikit, wah ini tidak efisien Bapak Ibu. Kenapa? Karena dana Bapak 150.000 tadi untuk cetak Quran, juga untuk biaya distribusi. Kalau jumlahnya sedikit ya nggak sampai nanti Qurannya. Jadi jumlahnya harus banyak Bapak Ibu sekalian. Maka disiapkan paket. Yang berikut, karena kita tidak tahu di antara Bapak Ibu, aset Bapak Ibu kita nggak tahu. Bagi sebagian orang 150.000, terlalu sedikit lah itu. Tapi bagi sebagian orang kalau 115 juta 100 paket, itu baru cocok. Karena sesuai dengan kapasitas masing-masing Bapak Ibu. Nah maka Bapak Ibu, BWA sudah menyiapkan fasilitas ini. Silakan Bapak Ibu, nanti yang mau berwakaf nanti mendaftarkan saja ya Bapak Ibu. Saya berharap pagi ini semoga ada yang bisa berikrar dengan saya. Nanti yang mau berkenan maju ke depan, sampaikan namanya, niat wakaf begini, nanti ikrar dengan saya sambil saya doakan. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Niat saja dulu, belum bayar juga apa-apa, nanti aja. Ada Bapak Ibu yang nanti mau berikrar wakaf dengan saya? Biasanya bunda-bunda ini duluan ini. Bunda, ada? Ada tidak yang mau berikrar wakaf dengan saya? Bu, siap berikrar wakaf? Ibu-ibu siap berikrar wakaf? Ya, ini wakaf ya, jadi nanti maju ke depan Bapak Ibu untuk kita ikrar. Sekali lagi beda dengan sedekah tadi. Ya, Ibu siap ya berikrar ya nanti dengan saya. Nanti maju ke depan.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kenang-kenangan kita dengan berwakaf Quran akan menjadi bagian dari persaksian kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tutup kegiatan ini. Bila ada benarnya dari Allah, khilaf dari saya mohon dimaafkan. Bila ada waktu jumpa lagi di masjid ini. Jika tidak jumpa di dunia, semoga bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Menutup acara ini, mari kita aminkan doa berjamaah, khususnya doa untuk sodako-sodako kita, baik yang Bapak Ibu pernah tunaikan maupun yang akan kita lakukan. Semoga Allah terima, semoga Allah ridho. Mari kita sama-sama mengawali doa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, kami semua menyadari bahwa sedekah-sedekah yang kami berikan belum sebanding dengan kenikmatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Tapi yang sedikit ini kami mohon terimalah ya Allah, ridholah ya Allah. Jadikanlah ini sebagai wasilah agar kami diampunkan dari segala kesalahan dan dosa kami. Jadikanlah ini sebagai wasilah agar kami diberi kesehatan, diberi umur panjang bermanfaat, diberi rezeki yang lancar dan barokah, diberi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh solihah, anak keturunan berjodoh soleh solihah, anak keturunan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan masa depan yang cerah, anak keturunan yang pandai berbakti untuk kedua orang tuanya. Jadikanlah ini sebagai amal soleh, pahala mengalir ke alam barzah. Buatlah almarhum-almarhumah orang tua kami, atau mertua kami, atau suami kami, atau istri kami, atau anak-anak kami, atau saudara-saudari kami. Mereka pun tersenyum mendapatkan pahala jariah. Mereka dibebaskan dari azab, diampunkan dari dosa-dosanya, diterangi kuburnya dengan cahaya Al-Quran, diberkati kuburnya dengan keberkatan Al-Quran, dipertemukan dengan sedekah-sedekah bersama kami semua di surgamu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi shadaqah. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal infaq. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi zakat. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal waqf. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal Qur'an. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi niyat. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi al-a'mal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Al-Qudin yang memberikan